Pemirsa harus tahu juga bahwa saat ini pemerintah dan DPR itu sedang cari formula yang tepat. Jangankan di Indonesia ya, di negara lain pun undang-undangnya pasti ada perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau orang bilang, oh ini ada kepentingan untuk kekuasaan, ya memang gitu. Partai politik nggak mungkin buang-buang duit dengan mencalonkan orang yang secara kalkulasi politik udah jelas sekali. Ketua umum bilang A ya A, dan memang harusnya seperti itu. Partai-partai itu jangan ada demokrasi. Kalau partai-partai ada demokrasi, hancur partai. Dicatat nih. Calon Wakil Presiden Prabowo 2029 adalah pemilihan calon Wakil Presiden Pak Prabowo. Partai politik itu dibuat untuk ya memilih orang yang berpotensi menang, bukan orang berpotensi kalah. Sehingga ini yang selalu kita diskusikan kan, bahwa pertarungan 2029 adalah pertarungan calon wakil presiden. Oke, pemirsa, selamat datang lagi di meja besar ini, On The Table, OTT. Hari ini kita mau bahas tema politik yang menurut saya menarik untuk kita bahas. Jadi pemilu itu kan wadah partisipasi publik dalam dunia demokrasi. Dan di Indonesia hampir setiap 5 tahun undang-undang itu selalu diubah. Dari sistem pemilihan, kemudian bagaimana mengusung capres dan calon wakil presiden, selalu ada yang berubah. Dan menjelang pemilu 2029 ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan-putusan penting yang akan dilaksanakan di pemilu 2029 nanti. Dan beberapa keputusan ada yang sudah fix, ada juga yang masih digodok, kemudian ada yang digoreng jadi wacana politik yang bikin suasana menuju 2029 itu panas. Dan hari ini kita ngobrol lagi dengan Om Teddy Gusnadi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Partai Om diem-diem aja ini, nggak ada suaranya Om. Silent gitu. Bawa Silent tanah. treatment ya. Oke. Om, ini kan lagi rame orang ngobrol diskusi tentang perubahan undang-undang pemilu ya, rancangan undang-undang pemilu yang baru. Dan yang sudah diputuskan MK itu tentang yang pertama menghapus presidensial threshold ya. Kemudian yang lagi digodok itu tentang pembagian pemilu ya, pemilu nasional dan pemilu daerah akan dibagi. Nah, tentang dua hal ini dulu, bagaimana pendapat Om Teddy? Ya, yang pertama ya untuk presidensial threshold ya. Sebenarnya kan ini menjadi bukan hanya hari ini aja atau bukan hanya periode dan tahun ini aja. Bicara presidensial threshold itu sudah dimulai, itu kalau saya tidak salah, koreksi salah, itu mulai 2009 ya, bahkan sebelum 2009 itu sudah ada ya wacana mengenai penghapusan presidensial threshold ya. Di mana, nah ini pun salah satu hal yang sangat penting bagi kita melihat bagaimana sebuah lembaga yang bernama MK ya. Sudah lebih dari belasan kali ya pengajuan dilakukan oleh masyarakat terkait uji materi terkait presidensial threshold. Jadi ke MK itu berkali-kali ya berbagai politisi partai pun melakukan, di mana MK selalu punya bahasa yang sama, di mana presidensial threshold itu tetap harus ada dan gitu, dan itu adalah kewenangan dari DPR. Jadi itu adalah konsistensinya MK saat itu ya. Dari beberapa tahun lalu oleh berbagai pihak mengajukan itu tetap sama. Makanya pas 2025 ya kalau nggak salah ini atau 2026 ketika MK menyatakan bahwa presidensial threshold itu dihapus ya. Itu sesuatu yang baru kita melihat MK, di mana dalam tanda kutip ya, tapi ya
MK itu bisa berubah. Konsistensinya itu bisa berubah. Karena isi kepalanya berbeda juga kan di sana gitu. Cara memandang konstitusinya pun berubah. Tapi ya memang begitulah kita bernegara ini. Bahwa MK itu punya kewenangan yang apa yang dia sampaikan itu final dan mengikat dan wajib dilaksanakan. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan, loh kok MK dulu konsisten menyatakan tetap harus ada presidensial threshold, kok sekarang tidak gitu kan? Apa salahnya gugatan yang kemarin dengan yang sekarang? Gak ada bedanya. Walaupun tetap sedikit-sedikit ada pembeda. Tapi tujuannya tetap sama, untuk menghapus presidensial threshold. Nah, itu baru pertama. Kita melihat dari sisi bagaimana lembaga MK. Tapi berdasarkan konstitusi kita, MK itu apa yang disampaikan itu, apa yang dia putuskan, final dan mengikat. Walaupun, nah ini yang di poin kedua terkait pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah ini kan menjadi bahan yang membuat pemerintah dan DPR juga pusing. Kenapa? Karena mau mengacu kemana? Kita mau mengacu ke MK apa mengacu ke konstitusi? Di mana konstitusi kita mengatakan bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Ini udah masuk ke pembagian pemilu daerah, pemilu nasional. Pemilu daerah dan pemilu nasional ya. Pemilu nasional, oke, nggak ada masalah karena memang jaraknya 5 tahun. 5 tahun. Tapi ketika ada ya putusan yang menyatakan setelah itu 2 tahun kemudian baru diadakan pemilu daerah pilkada. Pemilu daerah di mana pemilu daerah itu dibagi 2. DPRD dan eksekutif provinsi, kabupaten, kota, dan kepala daerah. Nah ini artinya apa? Artinya ada penambahan 2 tahun. 2 tahun. Nah ini kan tidak masuk lagi di ranah 5 tahun sekali gitu. Dimana itu konstitusi kita. Nah ini yang sedang digodok ya oleh DPR dan pemerintah. Bagaimana mereka menggodok, satu sisi mereka wajib melaksanakan itu. Di sisi yang lain mereka yakin bahwa kalau mereka lakukan ini akan ada yang menguji lagi ke MK. Undang-undang itu bisa berubah lagi. Karena orang kepala hakim MK berganti, kepalanya berbeda, ya. Dalam membaca konstitusi, tafsirnya akan berbeda lagi. Dia akan mengatakan, wah ini melanggar konstitusi gitu. Karena pemilu 5 tahun sekali. Nah ini yang sedang terjadi saat ini. Jadi pemirsa harus tahu juga bahwa saat ini pemerintah dan DPR itu sedang cari formula yang tepat. Formula yang tepat bagaimana mereka, karena mereka membuat undang-undang itu tidak boleh bertentangan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana formula yang tepat agar supaya undang-undang ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang karena bakal ke depan bakal ada yang mengajukan, bakal ada yang gugat, yang kemungkinan besar undang-undang yang mereka buat ini harus diubah lagi gitu. Betul. Nah ini yang terjadi saat ini. Kemudian kan ada pertanyaan terutama soal presidensial threshold kan. Ada wacana yang lagi digulirkan di ruang publik yang juga kemudian jadi polemik yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat si Benny Kaharman mengatakan ada upaya politik untuk menyiasati presidensial threshold yang udah 0 itu. Kan kalau 0 kan harusnya semua partai, partai parlemen punya kans untuk mengajukan calon sendiri kan. Dan itu akan lebih rame sih pemilunya walaupun agak repot ya. Tapi seru untuk pertama kali setelah kita orde baru kali Om ya. Akan seru lagi karena setiap partai bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tapi ada isu atau entah ini isu politik atau masih gosip-gosip ringan gitu yang mengatakan ada wacana presiden hanya bisa diusung oleh minimal 3 parpol parlemen. 3 partai yang ada perwakilannya di parlemen. Ini kan sudah lolos, orang udah senang ya partai-partai gurem misalnya yang merasa wah gue juga bisa dong ngajukan calon capres dan cawapres. Tiba-tiba dibatasi lagi harus minimal 3 partai parlemen yang bisa mengajukan. Artinya sekarang di parlemen ada berapa? 9 partai ya.
Iya, iya. Kalau kurang dibagi lebih. rata itu 3-3-3 berarti hanya ada 3 calon. 3 calon. Itu kalau dibagi rata. Tapi kalau misalnya tiba-tiba calon A punya 6 parpol berarti sisa 3. Iya, Yang iya, ada cuma 2 calon. Iya, iya, iya. Nah orang lihat kenapa gak ngikut aja. Kalau memang 0 ya 0 aja. Kenapa harus ada wacana, ada kayak upaya untuk membatasi itu lagi dengan persyaratan yang sedang dibicarakan di ruang publik ini. Ya, sebenarnya mesti dikoreksi dulu bahwa putusan MK itu bukan partai parlemen, tapi partai peserta pemilu. Wah banyak dong. Ya, jadi kenapa menyatakan itu? Karena setiap partai politik peserta pemilu artinya sudah lolos menjadi peserta pemilu, verifikasi wajib untuk mengusung calon presiden. Kenapa saya bilang wajib? Karena kalau tidak menggunakan, partai tidak mengusung, maka partai itu secara undang-undang itu tidak boleh mengikuti pemilu selanjutnya. Makanya wajib. Ya. Jadi saya kemarin juga sempat diskusi, mereka selalu mengatakan partai parlemen. Saya bilang keliru, salah. Karena MK itu partai Peserta politik pemilu. peserta pemilu. Sehingga kalau partai politik peserta pemilu ada 20 yang lolos atau 15, maka ada kesempatan 15 partai untuk mengusung Ya. calon, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa berkoalisi juga. Tidak ada masalah di situ. Yang pasti mereka harus menggunakan partai ini untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Jadi koreksi pertama itu bahwa bukan partai parlemen. Partai parlemen. Partai politik peserta pemilu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kan ini pemilunya serentak. Artinya pemilu presiden dan pemilu DPR itu serentak. Kalau logika yang digunakan bahwa harus parlemen, Oh berarti yang selama ini gak ada di situ. maka yang terjadi apalah? Misalnya nih ada 3 partai politik peserta pemilu mengusung calon A. Calon ini jadi. Tapi ketika di pemilu legislatif dia nggak masuk nih di parlemen. Apakah presidennya yang menang ini akhirnya dianulir? Kan enggak. Gitu. Oke. Jadi pertama bahwa ini adalah partai politik peserta pemilu. Nah, Jadi kalaupun 3 itu berarti 3 partai peserta pemilu. partai politik peserta pemilu. Jadi nggak otomatis semua partai dong. Kalau kan tadi tanya kan 0 kan presidensial threshold. Tapi dengan persyaratan minimal diusung 3 partai peserta pemilu, berarti 0 itu nggak berlaku lagi. Enggak. Jadi gini, yang kedua adalah kalau mereka mewacanakan 3, minimal 3, itu minimal 3 bukan partai politik parlemen. Tapi peserta pemilu. Misalnya ada 15 partai politik peserta pemilu yang lolos. Artinya kalau dibagi 3 ada 5 calon presiden gitu. Sehingga keinginan untuk ada kesempatan yang lebih gak ada masalah. Nah, selanjutnya ketiga, ini kan apa yang disampaikan oleh Benny Kaharman ya. Ya, Benny Kaharman. Ini kan adalah kekhawatirannya beliau. Iya. Karena sampai detik ini belum ada suara dari DPR yang menyatakan ada wacana pembatasan atau minimal 3 partai politik peserta pemilu yang bisa mengusung capres-cawapres. Jadi dari 3 hal ini saya menyatakan bahwa sampai detik ini belum ada wacana itu karena DPR-nya sendiri ya kalau dari statement-statement kita lihat mereka masih mencari formula ya, formula agar supaya undang-undang ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pertanyaan, apakah kalau DPR dan pemerintah akhirnya menjadikan syarat itu minimal 3 partai peserta pemilu untuk mengusung calon presiden itu tidak boleh? Pertanyakan begitu. Jawabannya boleh. Kenapa? MK saja, balik lagi nih, yang tadinya menyatakan sampai puluhan kali digugat terkait presidensial threshold, seharusnya nggak boleh dong sampai detik ini. Itu bisa berubah. Artinya DPR boleh melakukan itu. Dan harus diingat, putusan MK itu bisa berubah ya
ketika dia memaknai atau membaca undang-undang yang baru. Menafsirkan undang-undang yang baru. Karena apa? Putusan MK yang kemarin itu berdasarkan undang-undang yang saat ini. Ketika ada undang-undang baru lagi, dia bisa akan berbeda pandangannya. Gitu. Makanya ketika MK sudah putuskan ini, bahwa di undang-undang pemilu kan ada yang mengajukan, ada yang menggugat kan. MK kan nggak bisa, tidak ada yang menggugat tiba-tiba membuat putusan, nggak bisa. MK itu bisa menyampaikan sesuatu kalau ada yang men-challenge. Ya. Nah, ketika tidak ada yang menggugat, MK nggak bisa. Nah, yang digugat itu adalah pemilu, undang-undang pemilu yang sekarang. Ketika undang-undang pemilu yang baru, ada misalnya 3 partai politik peserta pemilu yang minimal yang mengusung, maka itu kalau ada yang mau membantahnya, itu harus challenge lagi ke MK. Oke. Jadi kalau enggak ya berjalan lah itu. Sekarang. Oke. Orang kemudian bertanya, Om, ini kepentingan siapa sih sebenarnya? Karena hampir tiap 5 tahun berubah. Dari misalnya proporsional terbuka dan lain-lain, sistem pemilihan waktu itu kan ada aja poin yang diubah setiap tahun. Kan masyarakat ngelihat, ini kayaknya ini kepentingan kekuasaan aja ini gitu. Ya. Kalau orang bilang itu kepentingan kekuasaan ya memang nggak salah, karena tujuannya pemilu kan kekuasaan gitu kan. Iya. Ada yang bilang kepentingan partai politik, ya iya gitu. Tapi di satu sisi kita harus melihat bahwa putusan MK kemarin ini itu adalah mengakomodir kegelisahan. Di mana ada suara-suara yang dipergunakan di TPS itu hangus gitu. Tidak terpakai, tidak tergunakan gitu. Nah, ini sebenarnya perubahan-perubahan ini jangankan di Indonesia ya. Di negara lain pun undang-undangnya pasti ada perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau orang bilang, oh ini ada kepentingan untuk kekuasaan, ya memang gitu. Tapi kalau kita melihat dari kacamata real, bahwa apa yang perubahan-perubahan saat ini yang dilakukan ya di DPR itu adalah bagian dari amanat konstitusi kita. Karena memang mereka adalah wakil dari rakyat. Wakil rakyat yang memang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang gitu. Nah, kalau ada yang tidak suka dengan wakil rakyat yang sekarang, ya maka mereka mengubahnya di mana? Di TPS. Selama mereka ngerubah di TPS ya akan begitu terus. Iya, tapi kan pemilu walaupun langsung atau tidak itu pengaruh kekuasaannya besar kan, Om. Oh iya. Kalau tadi misalnya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu pilkada, pemilu daerah entah itu DPRD dan kepala daerah, itu kan orang bisa nanti lihat, kan tadi pemilu nasional ya tetap 5 tahun, artinya 2029 gitu. Tapi pilkadanya misalnya 2031. Iya. Nah, kemudian orang ngelihat gini, coba kita mapping sekarang partai yang memenangkan pilkada terbanyak di pemilu kemarin. Itu kan Gerindra. Dia punya 14 gubernur dari 38 provinsi, hampir setengahnya. Ya kan? Sementara kita tidak bisa menafikan bahwa kesuksesan sebuah partai di daerah itu tidak lepas dari pengaruh penguasanya, penguasa daerahnya, ya kan? Misalnya gubernur. Nah, kalau orang kemudian lihat, wah ini kepentingan Gerindra ini untuk melanggengkan kekuasaan presidennya yang sekarang terpilih itu Pak Prabowo. Karena kan kalau pilpresnya dulu, sementara pilkadanya nanti. Nah ini kan 14 provinsi nih dikuasai Gerindra kan. Dia pikir, oh ya udah nggak apa-apa, pilpres dulu. Artinya secara mapping kekuasaan politik di daerah, dia udah menang di 14 provinsi. Gini, pertama harus kita tahu bahwa yang memutuskan dipisah itu bukan Gerindra. Ya, satu. Kedua, pemisahan pilkada dan pemilu itu sudah pernah terjadi. Bukan hal yang baru lagi bagi kita. Malah sebenarnya menyatukan pemilihan kepala daerah dan pemilu itu baru 2024 ini kan. Baru satu gitu. Jadi artinya pemisahan ini nggak ada masalah. Selanjutnya untuk presiden, saya tuh sering kali mengatakan bahwa nggak mempengaruhi apapun. Misalnya kayak sekarang Pak Prabowo ya. Misalnya bahwa ini tujuannya agar supaya
pemilihan presiden terbatas agar supaya Pak Prabowo bisa nggak banyak lawan lah gitu misalnya gitu. Ya kan begitu larinya kan? Ya. Nggak pengaruh. Kenapa? Karena yang dilihat oleh masyarakat pemilih itu adalah tokohnya, bukan partainya. Pak Jokowi itu ya menang itu karena ketokohannya, bukan karena partainya. Yeah. Bagaimana ceritanya orang yang berbeda partai politik lalu memilih Pak Jokowi? Saya berbeda partai politik dengan Pak Jokowi, saya memilih Pak Jokowi. Karena saya nggak melihat PDIP-nya. Masyarakat juga begitu. Nah termasuk dengan Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo udah jadi presiden sekarang. Terus ke depan tokoh siapa yang mau maju melawan Pak Prabowo? Belum ada, sama sekali belum ada. Masih tokoh-tokoh lama semua nih. Yeah. Ya. Kita pernah lihat nggak di 2019 Pak Prabowo itu maju dengan siapa? Mega. 2019 dengan Sandiaga Uno. Satu partai. Sesama Gerindra. Kenapa bisa? Padahal Gerindra saat itu tidak bisa mencalonkan sendiri. Kenapa partai-partai lain akhirnya bergabung, berkoalisi? Mahar. Hah? Bukan. Karena mereka ngelihat bahwa sosok yang punya kesempatan chance menang untuk melawan Pak Jokowi cuma Pak Prabowo. Mau nggak mau mereka merapat ke situ. Ya. Sehingga 2019 terjadi lagi seperti 2014. Pak Prabowo melawan Pak Jokowi. 2019 Pak Prabowo melawan Pak Jokowi. Yang anehnya adalah sesama. Kan biasa kan gini, kita mau berkoalisi, ya udah dong kalau kita berkoalisi partainya partai dari Wapresnya Wapres dari partai B. Partai B gitu kan. Pak Prabowo sudah menunjukkan bahwa sesama partai pun dia bisa. Dengan Sandiaga Uno. Partai lain tetap berkoalisi. Kenapa partai lain? Namanya partai politik kan mau cari menang. Bukan mau cari kalah. Yeah. Potensi menang Pak Prabowo ada. Makanya mereka bergabung. Bukan partainya. Sekarang kita bicara 2024. Gibran itu partainya mana? Gak ada partai. Nggak ada partai. Kenapa dia bisa? Karena orang mau berkoalisi dengan Pak Prabowo karena ngeliat Pak Prabowo. Bukan ngeliat partainya. Gitu. Oke. Nah, di 2029 pun begitu. Pak Prabowo nggak akan pernah takut. Misalnya ada 15 partai politik peserta pemilu. Emang bisa 15-15-nya ada calon? Nggak mungkin. Partai politik nggak mungkin buang-buang duit. Dengan mencalonkan. Dengan mencalonkan orang yang secara kalkulasi politik udah jelas kalah. Mas, saya sering sampaikan. Coba lihatlah Ibu Megawati. Partai besar. Partai yang besar. Kenapa dia tidak mencalonkan dirinya? Hak prerogatif dia. Bahkan partainya itu tanpa harus berkoalisi bisa waktu itu untuk mencalonkan Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati sudah menghitung kalau dia maju kalah. Gitu. Pasti kalah. Makanya dia majuin Pak Jokowi. Gitu. Dia majuin Ganjar. Kan dia sudah berhitung. Kalau dia maju nggak bakal menang. Kalau maju Puan nggak bakal menang. Jadi belajarlah saya bilang dari PDIP, dari Ibu Megawati. Mereka sendiri yang mampu untuk menjadi calon presiden. Mereka cuma berpikir berkali-kali gitu. Nah, coba bayangkan ada 15 partai nih, ya. Lalu mencalonkan diri karena dibolehkan oleh undang-undang mencalonkan calon presiden, terus mereka mencalonkan ketua umum mereka masing-masing gitu, misalnya. Nggak mungkin, bos. Nggak mungkin. Okay. Karena perhitungannya jelas. Nah, makanya saya mencontohkan tadi 2019 dan 2024. Pak Prabowo saat itu harusnya bisa dong partai-partai lain mengatakan, oke Pak Prabowo, kalau begitu kami nggak akan mendukung Anda. Karena Anda tidak menjadikan ketua umum kami wakil presiden gitu kan. Kok Anda seenak-enaknya mau maju tapi dengan internal gitu. Tapi faktanya apa? Partai-partai tetap bergabung karena melihat ada potensi menang Pak Prabowo. Di 2024 sama. Bisa aja kan marah di partai-partai kan. Saya nggak mau berkoalisi dengan Anda Pak Prabowo. Biar Anda nggak bisa maju. Nggak bisa. Mereka melihat tokoh. Makanya saya bilang, kalau ada yang bilang kemungkinan ada keinginan Pak Prabowo supaya tidak ada lawan, itu jauh lah.
Mungkin Pak Prabowo-nya tidak, tapi orang-orang partainya gitu. Ya Mungkin kalau kan? misalnya ada orang-orang partai menginginkan itu, misalnya ya, ya boleh-boleh saja. Cuma kalau ya kita harus jujur lah ya, kita lihat kata Pak siapa tuh yang PDIP, Bambang Pacul. Bambang Pacul. Udahlah, kata Bambang Pacul ya. Ikhlas. Apapun itu katanya kata ketua umum. Iya. Dan memang partai saat ini apa ketua umum itu real, ketua umum bilang A ya A. Dan memang harusnya seperti itu. Partai-partai itu jangan ada demokrasi. Kalau partai-partai ada demokrasi, hancur partai. Bisa ada aksi pemisahan diri gitu ya. Nah, makanya saya bilang, jadi ini sebenarnya hanya ketakutan dari Benny Kaharman bahwa kemungkinan ya atau takutnya kalau ada wacana seperti itu, ya wajar kalau dia takut nggak ada yang mau bergabung dengan partainya untuk mendukung AHY misalnya, wajar. Jadi ketakutan itu dia sampaikan dulu nih, ya disampaikan dulu. Cuma kan akhirnya orang bisa dengan hal itu bisa menyerang Pak Prabowo gitu kan. Harusnya Benny Kaharman Sebagai koalisi. ungkapin aja siapa partainya gitu yang pengen seperti itu. Iya. Jangan bikin teka-teki gitu. Jadi ini ketakutan atau firasat politik gitu yang dia tahu nih kayaknya ada gerakan ini untuk membatasi mengunci calon dengan syarat yang tadi Ya, tiga parpol parlemen gitu. Sebenarnya kalau firasat itu sama dengan ketakutan. Dalam kasus ini ya, selama dia tidak menyebutkan siapa aja partainya, ya, artinya itu hanya ketakutannya dia gitu dan firasatnya dia. Tapi kalau memang itu fakta di lapangan, pasti dia akan sampaikan bahwa partai ini yang menginginkan wacana 3 partai politik minimal yang mengusung calon presiden. Gitu. Iya, karena gini Om, kalau tadi presidensial threshold 0% itu kan, sekarang kan sejak Pak Jokowi kayaknya fenomena relawan yang hampir setara kekuatan partai itu pergerakannya kan itu bisa dimanfaatin misalnya oleh partai kecil misalnya. Taruhlah PSI atau apa gitu yang belum ada di parlemen. Begitu 0%, mereka berpotensi atau punya kans untuk mencalonkan calon sendiri kan. Iya. Taruhlah mereka kecil atau siapa misalnya Hanura atau P3 yang kemarin gak lolos gitu. Dia punya kans, dia bisa manfaatkan saya partainya. Untuk Gak perlu koalisi gua. Ya kan, saya punya kekuatan dengan basis organisasi keislaman misalnya dari P3 yang ada sampai ke pelosok daerah gitu. Dan itu kan dengan misalnya wacana tadi dicalonkan oleh minimal 3 partai, nah ini dikunci lagi nih. Yang tadi kerannya udah dibuka lebar-lebar oleh Mahkamah Konstitusi kan 0% berarti semua parpol punya kans. Tapi dikunci lagi jadi 3. Dan kalau udah begini, saya sih tidak yakin misalnya koalisinya Pak Prabowo itu cuma 3 partai. Karena tadi ketertarikan sama figur kan, ya pasti akan lebih. Dan kemungkinan untuk misalnya kalau 15 partai dibagi 3 itu rasanya nggak begitu matematikanya nanti. Enggak. Pasti akan banyak di sini. Iya. Dan yang keluar minimal paling banyak itu 3 kalau kita lihat. Iya. Jadi begini, kemarin saya diskusi, wah Bang Ted berarti ini bisa 15 calon. Nggak mungkin saya bilang. Ya iya pasti enggak. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nggak ada partai politik yang ingin mencalonkan orang yang kalah gitu. Secara hitungan politik Politik. Bahkan kayak Mas Vincent bilang tadi, wah pergerakan relawan-relawan. Nggak pengaruh itu. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya. Kenapa? Karena kalau presiden itu tetap dilihat figur. Kalau legislatif 50-50, ada yang lihat figur, ada yang lebih banyak ke partai gitu. Makanya kenapa ada partai politik yang secara suara legislatifnya tidak sebanding dengan suara calon. Betul. Ya kan? Ya. Kenapa? Ya karena tidak harus, karena orang memilih presiden itu multi partai. Bahkan ada yang partainya tidak mendukung, misalnya ada partainya tidak mendukung Pak Prabowo nih. Maka ketika pencoblosan legislatif dia memilih partai yang dia dukung. Tapi presiden dia
tidak mendukung partainya dia. Karena dia tidak suka dengan calon presiden yang diusung oleh partainya. Itu angka itu menjawab, merealisasikan itu ya. Maksudnya, misalnya PDIP, angka partainya berapa? 17 atau? Ya segitu. Sementara Ganjar di bawah kan? Iya. Artinya orang masih suka PDIP tapi nggak suka Ganjar. Nggak suka Ganjar. Ya itu resiko pemilihan langsung itu. Ya memang, makanya saya bilang sangat ketakutan Benika Harman ini. Yang akhirnya misalnya digoreng. Seolah-olah ini keinginan dari Pak Prabowo, keinginan dari Gerindra misalnya. Itu keliru yang goreng ini. Kenapa? Karena pemilihan presiden itu tidak melihat partai. Partai politik itu hanya perahu yang disyaratkan di Undang-Undang Dasar 45. Kalau nggak disyaratkan, mungkin juga nggak pakai partai. Karena ketokohan itu yang dijual, bukan partai yang dijual. Beda legislatif. Legislatif itu partai yang dijual. Kalau presiden, partai itu hanya sebagai perahu saja gitu. Maka kan Ganjar anjlok, nggak sama dengan suara partai kan? Ya iya. Karena pemilih PDIP lebih cenderung milih ke Prabowo. Pak Prabowo, gitu. Tapi nggak mungkin mereka milih Gerindra. Iya dong, PDIP masa milih Gerindra. Dia tetap PDIP. Tapi ketika untuk presiden, sorry, gue nggak mau sama Ganjar, gue tetap Pak Prabowo. Bahkan lebih banyak milih Anies. Nah, atau ke Anies gitu, gitu. Jadi hal yang berbeda, sehingga dari yang kita bicarakan ini adalah pertama ketakutan Benika Harman itu tidak otomatis ya sampai digoreng, bukan Beni yang goreng ya, tapi pihak lain yang menggoreng bahwa ini adalah tujuan dari penguasa, di mana penguasa itu adalah Pak Prabowo. Enggak. Karena mereka harus tahu pemilu presiden, pilpres itu bukan memilih partai politik, tapi memilih orang. Nah, itu kan perilaku pemilih ya Om ya. Perilaku pemilih yang mereka suka partai tapi nggak suka figur yang diusung gitu. Tapi aturan ini yang dikeluarkan oleh MK, misalnya presidensial threshold sama yang tadi, dampak politiknya apa tuh? Maksudnya apa nih? Yang pemilu nasional, pemisahan pemilu nasional sama pilkada itu secara politik dampaknya apa? Sebenarnya sih bagi pemilih nggak ada. Ya, buat pemilih kan karena mereka udah punya perilaku sendiri kan. Pemilih nggak ada. Mereka cenderung ke tokoh, figur, partai ya. Partai. Nanti sudah. Itu urusannya lain. Nah, tapi kalau aturan ini untuk partai politik sendiri apa efeknya? Sudah terbiasa kita. Oh ya, karena tiap 5 tahun berubah. Partai politik sudah terbiasa. Jadi partai politik itu sudah terbiasa, bahkan KPU punya sendiri pun sudah terbiasa. Ya, karena KPU itu harus bekerja mendadak ketika ada perubahan apapun gitu. Jadi bagi mungkin awal-awal ya ketika mulai pemilu serentak ya, itu mungkin sesuatu yang baru. Tapi ketika sudah berjalan lebih dari 20 tahun ini, itu sudah sesuatu yang biasa bagi partai politik. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial gitu. Termasuk ada kesenangan, ya, euforia. Jadi ketika ada partai politik yang euforia, ya, wah, akhirnya kami bisa mengusung calon presiden sendiri. Nah, kita lihat 2029. Kalau ada euforia itu adalah politisi baru. Oh, ya. Kenapa? Karena setelah dia senang, terus ketika dia masuk jadi partai politik peserta pemilu, dia lihat. Dia mau calonin siapa? Ketua umumnya. Secara hitungan politik kagak masuk nih gitu. Repot. Jadi kesenangan sementara aja sebenarnya. Nggak ada perubahan apapun. Karena ke depan di 2009 tetap ada yang namanya koalisi. Akan tetap ada namanya koalisi. Itu pasti. Itu pasti. Kenapa? Karena partai politik, saya selalu ingatkan ini. Partai politik itu dibuat untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik itu dibuat untuk ya memilih orang yang berpotensi menang, bukan orang berpotensi kalah. Gitu. Menurut partai itu ya. Semua partai. Ya. Gak ada, kalau ada partai yang tujuannya bukan untuk kekuasaan, itu mendingan jadi LSM aja gitu. Berarti kalaupun
0% presidensial threshold tidak akan melimpah ruah itu calon-calon. Enggak. PDIP yakin tuh bisa mencalonkan diri sendiri, calon sendiri. PDIP di 2024 kemarin itu tanpa harus berkoalisi dia bisa mencalonkan karena calon presiden sendiri. Raihan kursi dia kan 21 per 20. Artinya kalau dengan putusan MK sekarang, ya bukan hal yang baru bagi PDIP untuk mencalonkan calon presiden sendiri, bukan hal baru bagi PDIP, tapi hal yang baru bagi partai-partai lain, yang dimana partai lain bisa mengusung tanpa harus berkoalisi. Cuma pertanyaannya setelah itu siapa yang mau mereka usung? Sejauh ini emang nggak ada, Om. Nggak ada. Ya gini. Saya harus sampaikan begini nih. Megawati Soekarno Putri di 2004 itu jelas secara kalkulasi hitungan politik dia akan menang lagi. Lalu muncul ada yang namanya SBY, kecelakaan politik, ya, di mana terjadi insiden antara suami Megawati dengan Pak SBY. Yang mengharu biru, ya, yang akhirnya menjadi pembicara nasional. Pak SBY orang yang terzolimi kan, menang. Nah, kesininya 2009 jelas namanya incumbent. Itu nggak perlu dipertanyakan lagi gitu. 60% ya. Gede banget gitu. Iya. Ya. Dan tidak ada tokoh baru seperti SBY yang keluar. Masih tokoh-tokoh lama kan? Ya. Masih Megawati, Yusuf Kala segala macam lah gitu kan. Hatta. 2009. 2014. Ya. 2009 kan? Kan ke 2014 ya. Kan? Pak SBY kan masih kan? Ya. Nah, seharusnya di 2014 itu Mega. Bukan. Pak Prabowo. Iya, Gerindra lagi hot-hot ya. Ya, nggak ada lagi calon Yang potensial. Mendadak muncullah Joko Widodo. Saya harus mengatakan mendadak, sama seperti Pak SBY. Ya, mencuat cepet gitu. Pak Prabowo akhirnya tertunda lagi nih. Kalah. Ya, setelah periode kedua Pak Jokowi sudah jelas lah namanya incumbent ya. Nah, di 2024 menuju 2024 masih tokoh-tokoh lama semua, Bos. Gak ada lagi. Itu tokoh-tokoh lama. Gak ada sesuatu yang baru. Pak SBY itu walaupun dia menteri 2004, orang nggak tahu siapa dia. Maksudnya masyarakat umum nggak banyak yang tahu. Ya. Pak Jokowi nggak banyak yang tahu juga. Orang Solo doang. Orang Solo kan. Warga Solo. Tapi ketika dia naik, ya semua tahu gitu. 2029 nanti, ini kan tinggal 2 tahun nih. Karena 2028 kan bertarungnya kan. Bertarungnya 2028 ya. Sampai detik ini belum ada. Gitu. Sehingga secara hitungan politik, matematika politik, akan sulit bagi partai-partai lain mengusung orang-orang yang sama. Muhaimin, Zulhas, Ganjar, Pak Anies, itu sudah nggak mungkin. Sehingga ini yang selalu kita diskusikan kan, bahwa pertarungan 2029 adalah pertarungan calon wakil presiden. Itu sebabnya Gibran dihajar terus. Gitu. karena harusnya kan logika sehat ya. Harusnya mereka menghajar presidennya dong. Prabowo karena Mas Gibran tidak membuat kebijakan. Dia hanya pembantu presiden. Seharusnya yang diserang Pak Prabowo. Jadi bahkan tidak banyak bergerak kelihatannya. Malah yang dihajar Gibran. Karena pemilu 2029 adalah pemilihan calon presiden Prabowo. Dicatat nih. Calon wakil presiden Prabowo. 2029 adalah pemilihan calon wakil presiden Pak Prabowo. Dia akan ada sosok yang mengagetkan di 2028 gitu atau 2027 seharusnya akhir. Sudah dari sekarang nggak ada karena di 2004 Pak SBY kecelakaan politik, 2014 Pak Jokowi karena strateginya itu strategi marketing lah, kita harus akuin itu ya. Tapi kan nggak mungkin ada tokoh yang mengulang hal yang sama.
Belusukan lagi. Nggak mungkin kan? Iya. Menggunakan kecelakaan politik Pak SBY nggak mungkin diulang di 2029. Menggunakan strategi Pak Jokowi nggak mungkin karena pengulangan kan udah, kalau pengulangan nggak original, jadi udah tahu. Sekarang coba lihat, ada tokoh-tokoh ya yang bikin dia peduli dengan rakyat, ngevlog sana kesini nih. Itu berlaku kalau di 2004. Siapa? Deddy Mulyadi maksudnya? Siapapun lah. Ya. Enggak, yang vlog itu kan sejauh ini ada 2 ya kepala daerah. Iya. Deddy Mulyadi sama Shirley Chowandra. Itu nggak mungkin. Itu berlaku di 2004. Itu trik lama. Trik lama. Ya. Orang udah tahu. Karena kan perkembangan zaman. Apa bedanya mereka dengan YouTuber? 2004 nggak ada YouTuber, bos. Nggak ada. Ya. Jadi kalau sekarang bukan sesuatu yang baru. Ya mereka adalah YouTuber aja gitu. Yang tidak punya hal yang bisa membuat masyarakat mengharu biru. Karena sudah banyak. Apa bedanya yang dilakukan Baim Wong dengan KDM? Nggak ada bedanya. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa dijual lagi gitu. Makanya saya mengatakan di 2029 pemilu, walaupun setiap partai politik bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden, tetap yang akan muncul mungkin 3 paling banyak, 3 calon gitu kan. Itu pun calon-calon lama gitu, pemain-pemain lama. Anies. Iya kan. Calon-calon lama yang ya sudah terhitung lah. Apalagi melawan incumbent, bos. Makanya pemilu 2009 adalah pemilu untuk memilih wakil presiden Prabowo. Kalau begitu kemudian orang bertanya kan, kalau perilaku politik parpol itu pasti berkoalisi dan lain-lain, tuh buat apa presidensial threshold diubah jadi 0? Ya, itu pertanyaan bagus, di mana ini kan dari yang saya bilang awal dari 2009 ya, itu kan keinginan ya, bahwa jangan sampai ada hak. Kita bicara hak dulu nih, hak partai politik yang sudah diberikan amanat oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk bisa mengusung, itu akhirnya tidak bisa. Hak partai politik yang saat ini akhirnya terpaksa berkoalisi, ya terpaksa dia berkoalisi, karena dia tidak bisa mengusung. Itu diberikan, jadi hak itu diberikan. Cuma urusan apakah hak itu bisa dia pakai, nah itu udah bicara politiknya. Ya, sudah bukan hak lagi. Udah ke praktek politik. Itu. Praktek politik. Kepentingan, kebutuhan itu. Kebutuhan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi hak gua kasih. Tapi haknya harus terbuka luas. Luas. 0. Siapa aja boleh. Gitu kan. Tapi ada nggak calon? Misalnya nih, partai saya nih. Akhirnya karena jadi peserta pemilu, ya udah si Teddy Gusnaidi kita calonkan jadi presiden. Jadi presiden. Boleh. Tapi tentu partai saya berhitung. Lawannya Prabowo. Gitu kan. Secara hitungan nggak mungkin. Emang sekuat itu Pak Prabowo? Dihajar terus sekarang, dihantam dari segala. Kan saya bilang, yang menghantam Pak Prabowo. Jadi gini, ada 2 nih, unik nih, saya sempat sampaikan tadi. Yang menghantam Pak Prabowo, ya, dengan kebijakan untuk rakyatnya, adalah orang-orang yang memang menginginkan Indonesia tidak baik-baik saja. Yang menghantam Gibran adalah orang yang ingin mendapatkan kekuasaan. Wakil. Itu doang. Jadi mudah kok masyarakat melihat. Yang hantam Gibran, tapi ngehantam Prabowo, adalah orang yang ingin agar supaya 2029 bukan Gibran calon wakil presidennya. Yang menghantam Prabowo adalah orang-orang yang memang tidak menginginkan Indonesia baik-baik saja. Itu aja, nggak perlu kita panjang-panjang kali lebar. Karena Pak Prabowo diserang kebijakannya yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kebijakan Prabowo itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 loh. Diserang kenapa? Ya itu ya sering kita omongin. Karena mau mengembalikan ekonomi rakyat. Mau agar supaya kita punya kekayaan kita yang handle. Yang kelola. Nah, nggak ada orang Indonesia yang benar-benar cinta Indonesia yang akan menghantam program Prabowo. Itu. Yang menghantam program itu adalah orang-orang yang memang tidak suka Indonesia. Nggak perlu kita bikin bahasa-bahasa yang indah, itu udah pasti.
Saya katakan pasti, yang menghantam program Pak Prabowo adalah orang-orang yang kalau bukan, ini saya sering sampaikan, kalau bukan orang yang anti terhadap negara ini, adalah orang yang memang disuruh oleh maling. Yang memang membuat agar supaya program-program Pak Prabowo ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Kalau Mas Gibran, ya itu untuk 2029 lah. Oke Om, jadi apa kesimpulan Om tentang perubahan undang-undang ini dengan segala kontroversi, diskusi, debat dan lain-lainnya? Ya, jadi gini, ya pemirsa harus lihat bahwa MK dengan membuat 0% untuk calon presiden diusung oleh setiap partai politik, ya, itu hanya memberikan atau mengembalikan roh dari Undang-Undang Dasar 45 di mana partai politik peserta pemilu berhak untuk mengusung calon presiden. Dan selanjutnya kedua adalah ini bukan sesuatu yang baru, ya, dan bukan sesuatu yang bisa mengubah peta politik, tidak, ya, karena mengusung calon presiden itu sudah makanan 5 tahun sekali partai politik, ya, dan tidak mempengaruhi masyarakat karena tetap masyarakat tidak ada perubahan. Di TPS tetap mencoblos presiden, tetap mencoblos partai politik untuk legislatif atau orangnya, dan memilih orang untuk DPD gitu. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan, hanya mengembalikan aja hak partai politik peserta pemilu. Walaupun kalau secara kalkulasi politik tidak ada sesuatu yang berubah. Paling banyak 3 pasangan calon. 4 pun dipaksakan gitu. Biar lebih ramai. Gitu. Tapi ada catatan yang penting, Mas Vincent. Di mana kalau sudah 0% threshold untuk presiden, maka secara hitungan matematika kait-mengkait, maka seharusnya sudah tidak ada lagi namanya parliamentary threshold. Ya. Kenapa? Karena parliamentary threshold itu ada karena ada presidential threshold. Kalau presidential threshold ini sudah nggak ada, untuk apa lagi ada gitu parliamentary threshold? Nah ini yang sebenarnya wacana yang sedang mulai dibicarakan. Karena kalau urusan calon presiden itu tidak mempengaruhi sama sekali karena orang memilih presiden bukan karena partai ya, tapi karena sosoknya. Tapi kalau legislatif itu bisa karena partainya. Nah ini yang patut didiskusikan lebih lanjut karena disinilah banyak suara masyarakat yang sebenarnya terbuang gitu. Bukan di pilpres. Di pileg. Yang terbuang itu bukan di pilpres tapi di pileg. Nah, ini yang sebenarnya yang wacana yang patut kita diskusikan lebih lanjut. Oke. Siap. Terima kasih Om Teddy. Pemirsa, pemilu itu emang harus diatur. Dan setiap kita melaksanakan pemilu harus ada undang-undang yang menaunginya. Supaya keputusan yang terjadi setiap 5 tahun sekali itu ada kekuatan hukumnya. Nah, bagaimana dengan tahun 2029, seperti apa undang-undang pemilu kita yang sekarang masih dirancang, sebagian sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kita tunggu saja. Dan kita cuma berharap bahwa apapun undang-undangnya semuanya dibuat atau diciptakan untuk sekali lagi semakin membuat demokrasi kita semakin sehat, gitu aja. Bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Terima kasih Om Teddy. Ya, makasih. Jangan lupa tonton terus kita, dukung juga dengan jadi member cumi-cumi.com. Syaratnya bisa lihat di video kita di channel cumi-cumi.com. Cuma 10.000 sebulan. Support kita terus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan